warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lia Lestari dengan NIM A1C419002 dari kelas reguler A 2019 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mandiri kembali dengan judul praktikum tipe-tipe telur. Pada kesempatan ini, adapun tujuan praktikum yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Adapun dasar teori dari praktikum ini yaitu telur merupakan salah satu protein hewani yang mudah dicerna serta digemari oleh masyarakat dan bergizi tinggi. Adapun bagian-bagian dari telur yaitu cangkang telur, membran telur, putih telur, kuning telur, kalaza, keping lembaga, dan rongga udara. Cangkang telur berfungsi untuk melindungi isi telur dan cadangan pembentukan tulang bagi embrio. Pada cangkang telur sendiri, terdapat pori-pori yang berguna untuk keluar masuknya udara. Membran atau selaput telur berfungsi untuk melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Pada ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang. Hal ini berguna untuk membentuk rongga udara. Kemudian putih telur atau albumin berfungsi untuk menyiapkan cadangan air bagi calon embrio, serta melindungi isi telur dari goncangan-goncangan atau benda asing. Kuning telur merupakan cadangan makanan utama bagi embrio. Yang selanjutnya yaitu kalaza. Kalaza sendiri menjaga kuning telur agar posisi keping lembaga tetap di atas dan menempatkan kuning telur pada tempatnya. Yang selanjutnya yaitu keping lembaga. Keping lembaga sendiri merupakan calon embrio atau calon individu baru. Yang terakhir yaitu rongga udara. Rongga udara sendiri berfungsi dalam mensuplai oksigen bagi embrio. Kemudian tipe-tipe telur. Tipe-tipe telur terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah yolknya dan berdasarkan letilnya. Berdasarkan jumlah yolknya, telur terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tipe alesital, di mana tipe ini telur tidak memiliki petalus atau kuning telur. Yang kedua yaitu oligolesital. Pada tipe ini mengandung sedikit yolk dan tersebar merata di daerah sitoplasma telur. Yang ketiga itu polilesital, di mana mengandung banyak yolk, dan yang keempat adalah megalesital, di mana mengandung banyak sekali yolk sehingga inti dan sebagian sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Adapun tipe-tipe telur berdasarkan letilnya. Yang pertama yaitu isoletil, di mana mengandung yolk yang sangat sedikit dan jarang tersebar di keseluruhan telur. Yang kedua yaitu mesoletil, di mana setengah bagian telur mengandung yolk dan kebanyakan berada pada hemifer vegetal. Yang ketiga yaitu teloletil, di mana mengandung yolk dalam jumlah besar kecuali pada blastidic animal pool. Yang keempat yaitu senololetil, di mana yolknya terkonsentrasi pada bagian tengah telur. Kemudian pembelahan pada telur. Yang pertama yaitu holoblastik. Holoblastik merupakan pembelahan yang mengenai seluruh daerah zigot. Holoblastik terbagi menjadi dua, yaitu holoblastik teratur dan holoblastik tidak teratur. Holoblastik teratur seperti pada bintang laut, sedangkan tidak teratur seperti pada mamalia. Yang kedua yaitu mesoblastik, di mana pembelahan ini hanya mengenai setengah bagian dari zigot. Yang ketiga yaitu perantara antara holoblastik dan mesoblastik. Pembelahan ini tidak terjadi menyeluruh, di mana tidak selesai sampai pada kutub vegetal. Alat dan bahan: siapkan wadah untuk telur yang masih mentah dan telur yang sudah direbus. Kemudian siapkan telur dari spesies apes, yaitu telur ayam yang masih mentah dan telur ayam yang sudah direbus, telur bebek yang masih mentah dan telur bebek yang sudah direbus, telur puyuh yang masih mentah dan telur puyuh yang sudah direbus. Prosedur kerja dan pembahasan: ambillah satu butir telur ayam yang masih mentah, buka secara perlahan, letakkan pada wadah. Telur siap diamati. Telur ayam berwarna kuning kecoklatan dengan kulit tebal dan terdapat pori-pori. Pori-pori berfungsi sebagai keluar masuknya udara. Cangkang telur berfungsi dalam melindungi isi telur dan cadangan pembentuk tulang bagi calon embrio. Kemudian, di dalam telur ditemukan adanya membran atau selaput telur. Membran ini berfungsi dalam melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Selaput telur ini tidak menempel sampai ujung telur. Hal ini berfungsi untuk membentuk rongga udara. Rongga udara berfungsi untuk mensuplai oksigen bagi embrio.
Putih telur berfungsi sebagai cadangan air bagi calon embrio dan melindungi isi telur dari goncangan. Kemudian kuning telur sebagai cadangan makanan utama bagi embrio. Kalaza menjaga kuning telur agar posisi keping lembaga selalu di atas dan kuning telur tetap pada posisinya. Ambil telur ayam yang sudah direbus, kupas lalu belah telur tersebut. Telur ayam termasuk dalam tipe telur megalesital atau telur lesital ekstrim, yaitu jumlah yolk yang sangat banyak sehingga inti dan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Kemudian ambil 1 butir telur bebek yang masih mentah. Kupas secara perlahan. Letakkan pada wadah dan telur siap untuk diamati. Pada tipe telur bebek ini, cangkangnya berwarna hijau kebiru-biruan dengan kulit yang lebih tebal daripada kulit ayam, berukuran lebih besar. Cangkangnya berfungsi untuk melindungi isi telur dan cadangan pembentuk tulang bagi calon embrio. Kemudian adanya membran yang berfungsi melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Kemudian putih telur, cadangan air bagi calon embrio, kuning telur cadangan makanan utama, dan kalaza menjaga kuning telur agar tetap pada posisinya. Kemudian ambil 1 butir telur bebek yang sudah direbus, kupas secara perlahan. Terlihat adanya membran yang berfungsi melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Kemudian terlihat adanya rongga udara yang berfungsi sebagai mensuplai oksigen bagi embrio. Belah telur tersebut dan telur siap untuk diamati. Telur bebek ini termasuk dalam tipe telur megalesital atau telur lesital, yaitu jumlah yolk sangat banyak sehingga inti dan sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Tipe telur ini berukuran besar. Ambil 1 butir telur puyuh yang masih mentah, buka secara perlahan, letakkan pada wadah. Telur puyuh ini berukuran kecil dengan warna bintik-bintik hitam kecoklatan. Kulit telurnya tipis, dilapisi oleh lapisan kulit atau membran yang alot sehingga mudah robek. Cangkang telur berfungsi melindungi isi telur dan cadangan pembentuk tulang bagi calon embrio. Kemudian membran telur melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Selaput ini tidak menempel sampai ujung telur guna membentuk rongga udara. Putih telur berfungsi sebagai cadangan air bagi calon individu dan melindungi isi telur dari goncangan. Kuning telur cadangan makanan utama, dan kalaza menjaga kuning telur agar tepat pada posisinya. Kemudian ambillah 1 butir telur puyuh yang sudah direbus, kupas secara perlahan. Pori-pori pada telur puyuh ini sangatlah kecil sehingga tidak terlihat. Ditemukan adanya rongga udara sebagai pensuplai oksigen bagi embrio. Belah telur secara perlahan dan telur siap untuk diamati.
Telur burung puyuh ini termasuk dalam tipe megalesital atau telolesital ekstrim, yaitu jumlah yang sangat banyak sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Dari ketiga telur ini termasuk dalam tipe megalesital atau telolesital ekstrim dengan jumlah yolk yang sangat banyak sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Mengapa ketiga telur ini dalam tipe yang sama? Hal ini disebabkan karena ketiga telur ini termasuk dalam spesies yang sama, yaitu pada spesies Aves. Demikianlah praktikum yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.